Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Prawita Eka Zelia Wardani dengan NIM 234208110 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan semester 5 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Said Abbas SEMSI yang telah membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Pada kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan dampak ekspansi kredit digital dan vintage lending terhadap risiko kredit macet perbankan konvensional dengan analisis spillover risiko NPL. Latar belakang dari materi yang saya ambil yakni sektor keuangan Indonesia kini berada di persimpangan antara inovasi dan juga risiko. Mengapa demikian? Meskipun perbankan konvensional menunjukkan ketahanan yang kuat dengan rasio non-performing loan atau NPL yang stabil, ekspansi pinjaman berbasis teknologi atau vintage lending dan pay later telah menciptakan lapisan utang baru di masyarakat. Nah, pada kalimat ini terdapat kata non-performing loan atau NPL. NPL sendiri memiliki arti istilah dalam perbankan yang merujuk pada kredit bermasalah. Jadi secara singkat, NPL dapat berarti kredit macet atau kredit bermasalah. Nah, yang selanjutnya, pinjaman digital yang awalnya dipuji karena meningkatkan inklusi keuangan bagi segmen unbanked, kini mencapai atau menunjukkan sisi gelapnya, yaitu tingkat tuan prestasi atau TWP yang jauh lebih tinggi dibanding dengan NPL bank. Nah, tingkat tuan prestasi atau TWP tersebut memiliki arti ukuran atau persentase kegagalan pihak dalam melaksanakan isi perjanjian. Jadi, tingkat tuan prestasi dan juga NPL itu secara garis besar memiliki arti yang sama, yakni kredit macet. Nah, urgensinya terletak pada potensi penularan risiko ini. Pasar keuangan tidak beroperasi dalam ruang hampa. Kenaikan gagal bayar di sektor vintage bukan sekedar masalah industri mereka sendiri, melainkan sebuah indikator dini adanya pelemahan daya beli dan juga risiko over indebtedness di tingkat rumah tangga. Jika gagal bayar di vintage mencapai titik kritis, gelombang risiko atau spillover akan merembes ke perbankan konvensional, mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Jadi, jika risiko gagal bayar ini terus berlanjut, maka dapat mengancam stabilitas keuangan Indonesia. Yang selanjutnya, yakni rumusan masalah. Pada tugas kali ini, saya mengangkat 3 rumusan masalah. Yang pertama yakni bagaimana hubungan teoretis antara pertumbuhan vintage lending dan peningkatan risiko kredit macet atau non-performing loan pada perbankan konvensional. Yang kedua, mekanisme spillover risiko apa saja yang dapat terjadi dari ekspansi vintage lending ke sektor perbankan konvensional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang ketiga, bagaimana temuan-temuan literatur sebelumnya memberikan dasar konseptual dan empiris bagi penelitian selanjutnya secara implikasi kebijakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, kita dapat ambil tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan secara teoretis hubungan antara pertumbuhan vintage lending dan risiko kredit macet bank konvensional. Yang kedua, mengidentifikasi mekanisme spillover risiko yang mungkin terjadi di antara keduanya. Dan yang ketiga, memberikan sintesis literatur sebagai dasar bagi penelitian empiris dan kebijakan stabilitas keuangan. Kita memasuki pada pembahasan yang pertama yakni konsep dasar vintage lending dan juga NPL. Vintage lending sendiri merupakan layanan pinjaman berbasis teknologi digital yang mempertemukan pemberi dan juga penerima pinjaman secara langsung tanpa perantara bank. Dalam sistem ini, analisis risiko peminjam dilakukan menggunakan data alternatif seperti riwayat transaksi digital, perilaku online, dan juga skor kredit non-tradisional. Contoh vintage lending sendiri seperti Shopee Pay Later, lalu Aku Laku, Ada Kami, GoPay Later, dan lain sebagainya. Vintage lending ini tidak seperti pinjaman pada bank yang mempertemukan secara langsung antara nasabah dan juga penyedia pinjaman. Sementara itu, non-performing loan atau NPL merupakan indikator utama kesehatan perbankan yang menunjukkan proporsi kredit bermasalah terhadap total kredit. Tingginya rasio NPL menandakan lemahnya manajemen risiko dan dapat mengancam stabilitas lembaga keuangan.
Selanjutnya kita memasuki pada perbedaan karakteristik kredit antara vintage lending dan juga perbankan konvensional. Perbedaan yang pertama terletak pada tenor. Tenor vintage lending termasuk pendek, antara 30 hari hingga 1 tahun. Sedangkan perbankan konvensional umumnya panjang, antara 3 hingga 20 tahun. Karakteristik selanjutnya yaitu bunga. Vintage lending memiliki bunga yang tinggi, berbasis harian atau bulanan, sedangkan perbankan konvensional memiliki bunga yang rendah hingga sedang, berbasis tahunan. Agunan vintage lending umumnya tanpa agunan, dan perbankan konvensional umumnya memiliki agunan seperti KPR dan juga KKB. Yang selanjutnya, segmen debitur. Pada vintage lending itu berisiko tinggi dan perbankan konvensional berisiko menengah hingga rendah. Selanjutnya di sini saya memasukkan data pendukung. Menurut data dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, angka penyaluran kredit vintage peer-to-peer atau P2P lending atau pinjol melesat 29,90% year on year atau tahun per tahun menjadi 78,50 triliun rupiah pada Januari 2025. Dalam hal ini, outstanding kredit perbankan masih menempati peringkat pertama pada Januari 2025 dengan total penyaluran kredit 7.782 triliun pada Januari 2025, namun pertumbuhannya pada periode ini hanya 10,27% year on year atau tahun per tahun. Nah, berdasarkan data ini dapat kita simpulkan bahwa meskipun jumlah penyaluran kredit perbankan itu cukup tinggi, tetapi pertumbuhannya hanya sedikit dibandingkan dengan pertumbuhan dari kredit vintage peer-to-peer lending atau pinjol. Nah, meskipun pertumbuhan outstanding kreditnya paling pesat, risiko kredit macet pinjol masih cukup tinggi dengan tingkat wan prestasi 90 hari atau TWP 90 di level 2,52%. Sementara itu, risiko kredit bermasalah pada perbankan masih rendah dengan NPL atau non-performing loan gross di level 2,18 pada Januari 2025. Selanjutnya, ini ada mekanisme utama spillover risiko NPL. Mekanisme utama spillover risiko NPL ini memiliki arti penularan risiko kredit macet dari vintage ke bank konvensional. Nah, pada hal ini, kita terjadi melalui dua jalur. Yang pertama yakni jalur keterkaitan debitur atau debitor linkage. Hal ini terjadi ketika seorang debitur yang sudah memiliki pinjaman di bank, seperti KPR atau kredit modal kerja, kembali mengambil utang di vintage. Kondisi ini menimbulkan utang ganda yang membuat debitur rentan terhadap guncangan ekonomi, seperti PHK atau penurunan pendapatan. Karena bunga vintage umumnya lebih tinggi dan tenor lebih pendek, beban pembayaran menjadi berat dan seringkali memicu gagal bayar. Untuk menghindari penagihan vintage yang lebih agresif, debitur bisa memprioritaskan pembayaran utang vintage dan menunda cicilan bank. Akibatnya, risiko kredit macet atau NPL di bank meningkat. Fenomena ini menunjukkan bahwa gagal bayar di vintage dapat menular ke sektor perbankan, menciptakan spillover risiko keuangan yang berdampak sistemik. Nah, jadi ketika seseorang sudah mulai terlilit pada pinjol, nantinya pinjamannya di bank ataupun di tempat lain pasti juga akan tertunda karena biasanya utang di vintage itu memiliki bunga yang tinggi dan juga memiliki jangka waktu yang pendek. Yang selanjutnya ada jalur data dan juga informasi yang asimetris atau tidak seimbang. Jalur data dan informasi asimetris terjadi ketika bank tidak memiliki akses penuh terhadap data pinjaman nasabah di vintage. Akibatnya, muncul blind spot atau titik buta dalam credit scoring di mana nasabah tampak sehat secara finansial di bank padahal sudah memiliki utang besar di vintage. Hal ini dapat terjadi karena vintage itu belum terlalu terbuka datanya dibandingkan dengan bank. Meskipun OJK telah memperkuat integrasi melalui SLIK, data vintage belum sepenuhnya terbuka. Hal ini membuat bank berisiko memberikan kredit baru seperti KPR atau KKB kepada debitur yang sebenarnya sudah over leverage. Akibatnya, keputusan kredit menjadi tidak akurat dan menimbulkan potensi NPL tersembunyi yang bisa meledak ketika kondisi ekonomi memburuk. Nah, poin kedua ini memiliki hubungan dengan poin yang pertama. Ketika jalur data dan informasi asimetris ini menjadikan bank memberikan kredit terhadap nasabah yang sebenarnya sudah over leverage, maka
Ini dapat menjadikan jalur keterkaitan debitur. Ketika nantinya pinjamannya di vintage itu sudah mulai gagal bayar ataupun kreditnya sudah mulai macet, nantinya akan menimbulkan kredit macet juga pada perbankan. Yang selanjutnya ada tantangan spillover risiko NPL terhadap stabilitas perbankan. Yang pertama yakni prioritas pembayaran yang salah arah. Karakteristik pinjaman vintage seperti bunga tinggi dan penagihan agresif membuat debitur cenderung memprioritaskan pembayaran ke vintage lebih dahulu dibandingkan bank. Sementara itu, cicilan bank yang bernilai besar dan berjangka panjang justru tertunda. Pola ini menyebabkan penurunan kualitas aset perbankan karena nasabah yang sebelumnya lancar mulai menunggak pembayaran. Yang kedua, kualitas pengawasan dan regulasi yang belum seimbang. Pertumbuhan vintage yang sangat cepat tidak diikuti dengan sistem pengawasan yang seimbang antara sektor vintage dan juga perbankan. Celah regulasi ini membuat koordinasi mitigasi risiko lintas lembaga belum optimal. Akibatnya, ketika risiko muncul di vintage, sistem perbankan menjadi rentan karena tidak ada mekanisme kontrol terpadu yang mampu menahan dampak penularan. Jadi, diperlukan regulasi-regulasi yang dapat membatasi vintage sehingga agar nantinya risiko yang diakibatkan oleh vintage tidak dapat mempengaruhi sektor perbankan. Yang ketiga, ada efek domino terhadap stabilitas sistem keuangan. Jika banyak debitur mengalami gagal bayar ganda di vintage dan juga bank, maka risiko kredit bermasalah atau NPL akan meningkat secara luas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan efek domino di mana kepercayaan terhadap sistem keuangan menurun, likuiditas bank terganggu, dan stabilitas sektor keuangan nasional ikut terancam. Dan yang selanjutnya, persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan pinjaman di vintage mendorong bank melonggarkan standar kredit agar tetap kompetitif. Akibatnya, kualitas kredit menurun karena banyak debitur berisiko tinggi tetap diberi pinjaman. Kondisi ini meningkatkan potensi kredit macet atau NPL dan memperkuat spillover risiko ke sektor perbankan. Dikarenakan terdapat tantangan-tantangan tersebut, diperlukan implikasi kebijakan yang dapat menghalangi tantangan-tantangan itu. Yang pertama yakni penguatan integrasi data keuangan nasional. Pemerintah dan OJK perlu memperkuat integrasi data antara bank, vintage lending, dan juga lembaga keuangan lainnya melalui SLIK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan. Akses data yang lebih terbuka dan real-time akan membantu bank menilai profil risiko debitur secara lebih akurat, mencegah utang ganda atau over-leverage, serta meminimalkan potensi gagal bayar silang. Jadi, semua sektor keuangan, mulai dari bank, vintage lending, dan juga lembaga keuangan lainnya, perlu untuk dimasukkan ke dalam SLIK sehingga semua pihak dapat mengakses data-datanya sehingga data-data nasabah dapat diakses oleh semua lembaga keuangan. Yang kedua, ada standarisasi dan harmonisasi regulasi lintas sektor. Perlu adanya sinkronisasi regulasi antara sektor perbankan dan juga vintage untuk memastikan kesetaraan pengawasan risiko kredit. Regulasi vintage harus lebih ketat dalam hal penilaian kelayakan debitur, pelaporan data pinjaman, dan mekanisme restrukturisasi utang sehingga tidak menciptakan celah yang bisa menular ke sistem perbankan. Hal ini sangat diperlukan karena melihat dari situasi sekarang, pengajuan pinjaman di vintage masih tergolong sangat mudah. Yang selanjutnya ada pengembangan sistem peringatan dini atau early warning system. OJK bersama Bank Indonesia dan lembaga keuangan perlu mengembangkan sistem peringatan dini lintas sektor guna mendeteksi potensi risiko kredit macet secara lebih cepat. Sistem ini bisa memanfaatkan big data dan analisis perilaku digital dan mengidentifikasi pola pinjaman berlebih sebelum berdampak pada NPL perbankan. Dan yang selanjutnya, penguatan manajemen risiko perbankan. Bank perlu memperbarui model credit scoring dan risk management framework dengan memasukkan faktor-faktor baru seperti keterlibatan debitur di platform digital. Dengan pendekatan ini, bank dapat menyesuaikan strategi penyaluran kredit agar tetap selektif meskipun menghadapi tekanan kompetisi dari vintage.
Implikasi kebijakan selanjutnya yakni pengawasan dan kolaborasi antar lembaga. Diperlukan koordinasi lebih kuat antara OJK, Bank Indonesia, AFPI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan Asosiasi Perbankan. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan mekanisme pemantauan bersama terhadap potensi spillover risiko lintas sektor, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Dan yang terakhir, peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat. Pemerintah, bank, dan fintech perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar debitur memahami risiko utang berganda dan dampak bunga yang tinggi. Edukasi ini dapat menekan perilaku konsumtif dari nasabah yang berlebihan dan menumbuhkan kebiasaan pengelolaan keuangan yang sehat. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan saya tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa ekspansi fintech lending dan juga kredit digital membawa dampak ganda bagi sektor keuangan Indonesia, yakni yang pertama memperluas inklusi keuangan, tetapi juga meningkatkan risiko bagi stabilitas perbankan. Kemudahan akses pinjaman sering memicu over leverage dan gagal bayar silang atau cross default, terutama bagi debitur yang memiliki pinjaman di bank dan juga fintech secara bersamaan. Spillover risiko non-performing loan atau NPL yang terjadi melalui dua jalur utama, yakni keterkaitan debitur atau debitor linkage dan asimetri informasi data kredit. Kurangnya integrasi data dan pengawasan lintas sektor membuat bank sulit mendeteksi risiko tersembunyi dari pinjaman digital. Selain itu, persaingan yang tidak sehat dan juga regulasi yang belum seimbang memperkuat potensi penularan risiko ke sektor perbankan. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu penguatan integrasi data melalui SLIK, harmonisasi regulasi, pengembangan sistem peringatan dini, dan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Nah, diperlukan juga sinergi antara otoritas keuangan, bank, dan juga penyelenggara fintech untuk menjadi kunci menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah pertumbuhan ekonomi digital. Nah, sekian penjelasan-penjelasan dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.